Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, yaitu pada bab an-nafaqatu 'alal 'iyal, yaitu perintah untuk menafkahi keluarga. Perintah untuk menafkahi keluarga. Di pertemuan lalu sudah dijelaskan ya betapa prioritas dalam menafkahi ya, sasarannya adalah keluarga terlebih dahulu. Ya, jangan tidak menggunakan prioritas ya. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan prioritas ya. Jadi tidaklah kita boleh bertindak sembarangan dalam hal menafkahi ya. Siapa yang lebih utama untuk sasaran diberikan nafkah, maka Islam ya menjelaskan dengan mementingkan prioritas. Jadi ada orang yang punya harta, ya, seseorang punya harta, ya, namun hartanya digunakan untuk umroh, ya, untuk haji terlebih dahulu, tanpa dia melihat, ya, bahwasanya keluarganya mungkin kekurangan, ya. Ya, anak istrinya kelaparan misalkan, dia umroh setiap bulan misalkan, atau dia haji setiap tahun. Ini adalah ya perbuatan yang tidak mengutamakan prioritas. Islam itu ya sangat mementingkan prioritas dalam bertindak, dalam beramal, ya. Bahkan dalam hal lain ya selain ibadah, ya. Oleh karenanya ya, dipentingkan di sini seolah-olah Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengajak kita ya untuk perhatian terhadap prioritas dalam menafkahi, yaitu menafkahi apa? Menafkahi keluarga kita terlebih dahulu. Kita masuk pada hadis yang keempat ya. Hadis yang keempat, wa an Sa'din ibni Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu fi hadithihi at-tawil alladhi qaddamnahu fi awalil kitabi fi babin niyyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim, dan ditambahkan perawinya adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal ya rahimahullahu taala. Hadis ini ya, hadis keempat ini adalah hadis ya yang ditambah penekanan untuk ikhlas ya, untuk ikhlas dalam apa? Menafkahi keluarga. Jadi setelah kita perhatian terhadap yang prioritas dalam menafkahi, kita sudah terbiasa perhatian besar terhadap keluarga kita, ya, terhadap istri, terhadap anak. Ya. Jangan lupa
Ya, ini jangan lupa, seolah-olah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang keempat ini. Jangan lupa, setiap yang kita nafkahi kepada yang prioritas, yaitu kepada keluarga kita, jangan lupa untuk menafkahinya dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ya, di sini Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu taala, seorang sahabat ya, sangat terkenal, yang beliau meriwayatkan hadis. Hadisnya cukup panjang, tapi hadis ini sudah dibahas di kitab yang pertama, maksudnya di bab tentang niat. Ya, hadisnya cukup panjang, tapi tidak terlalu panjang sampai 2 halaman. Ya. Bab niat juga sampai ada yang 2 halaman, 2 halaman ini. Tulisannya kecil-kecil lagi ya, tentang cerita yang di dalamnya ada pelajaran tentang niat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengambil potongan hadis ya, yang diriwayatkan oleh Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu dari hadis tentang niat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah bersabda kepada Sa'ad ibni Abi Waqqas. Apa sabda Nabi? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah, dan sesungguhnya ya kamu itu wahai Sa'ad ya, tidak akan berinfak dengan suatu nafkah ya, tabtaghi biha wajhallah, Anda dengan nafkah tersebut mengharapkan hanya wajah Allah Subhanahu wa taala, illa ujirta biha ya, kecuali engkau mendapatkan ganjaran dengan menafkahinya tersebut. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai walaupun Anda menjadikan satu suapan di mulut istrimu. Subhanallah ya. Jadi ya Rasulullah SAW memberikan ya nasihat kepada siapa? Kepada Sa'ad ibni Abi Waqqas, dan juga nasihat kepada kita semua. Ya, ketika kita melihat bagaimana Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu sangat mencintai istrinya. Ya, dia perhatian besar ya untuk menafkahi keluarganya. Ya. Tapi kata Rasulullah SAW, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan, tidaklah Anda ya berinfak dengan satu infak, dengan infak tersebut Anda mengharap wajah Allah. Ini yang harus digarisbawahi. Anda berharap wajah Allah. Maksudnya apa? Ikhlas. Ya. Jadi amalan yang tidak disertai ikhlas, ya, walaupun kita sudah berada di prioritas amal, ya, maka perbuatan tersebut akan sia-sia. Ya, sebagaimana hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu tergantung dari niat ya. Amal itu menjadi sebuah amal ibadah apabila amalan itu diiringi dengan niat. Ya. Ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam hadis yang keempat ini ya seolah-olah menyuruh kita atau mengarahkan kepada kita, setelah Anda memprioritaskan nafkah ini untuk keluarga Anda, ya, kan nafkah kepada keluarga kan banyak, betul tidak? Kalau kita sudah menafkahkan untuk keluarga itu banyak modelnya, betul tidak? Ya, ada yang ya mungkin anak pengen jajan, ya enggak? Pengen jajan, jajan, ya. Anda mengeluarkan 1.000 atau 2.000 perak, ini sepele. Tapi itu nafkah. Itu adalah nafkah. Nafkah ini diprioritaskan kepada keluarga Anda, ya, keluarga kita, ya, anak kecil ya, atau anak kita. Kita kasih 2.000 perak. Jangan lupa bahwasanya walaupun 2.000 perak ataupun 3.000 atau 5.000 yang Anda berikan itu iringi dengan niat. Ya, iringi dengan niat, ya. Walaupun sepele. Ya, jadi banyak model ya, mungkin dengan cara seperti itu. Kemudian dengan cara yang lain, ya, misalkan diajak ya makan kemana,
Kemana Pak Sony? Ke MISP misalkan. Ya kan? Ayo hari ini kita malam minggu ke MISP misalkan. Ya jalan ya naik motor ya, atau jalan kaki ya, naik motor. Jangan lupa ketika mesen ini niat karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dimakan masuk ke dalam mulut keluarga kita ya, anak, istri, semuanya akan menjadi pahala ya kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebanyakan orang lupa, makanya diingatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, kita tadi Anda bilang ya bahwa di keluarga itu kadang-kadang hal-hal yang sepele pun yang itu adalah masuk dalam kondisi menafkahi ya. Itu jangan disepelekan ya. Bisa jadi itu menjadi ibadah besar kalau niatnya juga dikarenakan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Ibnu Mubarak ya, rahimahullahu taala, rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyyah. Bisa jadi ya, amalan yang kecil ya akan menjadi besar pahalanya karena disebabkan niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Sebaliknya, amalan yang besar, jihad fisabilillah ya, berhaji, ini amalan besar. Tapi kalau niatnya tidak karena Allah Subhanahu wa taala ya, maka tusaghiruhun niyyah, maka niat itu akan mengecilkan pahala, bahkan menghilangkan pahala, menjadi sia-sia ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan ya, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah. Dan sesungguhnya engkau wahai Sa'ad ya tidak akan berinfak dengan suatu infak yang dengan infak tersebut, dengan nafkah tersebut Anda mengharap wajah Allah, kecuali ujirta biha, kecuali Allah akan memberikan pahala ya, kecuali Anda diberi ganjaran pahala dengan amalan tersebut. Kemudian kata Rasulullah SAW apa? Hatta ma taj'alu fi fimra'atika ya, sampai walaupun hanya sekedar apa ya, memberikan satu suapan kepada istri Anda. Subhanallah, kita masih enggak begitu ya? Ustaz Ridwan mana? Ustaz Ridwan masih enggak memberi suapan kepada sang istri? Udah lupa atau 40 tahun yang lalu? Ya, kalau nikah di awal-awal ya mungkin masih ya namanya apa? Bermesra-mesraan. Ini mesra-mesraan dengan istri ya. Mesra-mesraan dengan istri boleh nggak? Mubah, hukumnya mubah, tapi bisa menjadi apa? Menjadi ibadah yang besar kalau kita bermesra-mesraan dengan istri ya, dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberikan suapan ini nafkah ya, kita masukkan ke mulut istri kita ya, bukan hanya ketika dia jadi pengantin saja ya, sampai dua-duanya meninggal ya, ataupun sampai salah satu di antara keduanya meninggal, harusnya ya demikian ya. Jadi dengan apa? Bermesra-mesraan yang hukumnya mubah menjadi apa? Menjadi ujirta biha, Anda akan diberikan ganjaran pahala walaupun hanya sekedar apa? Memberikan suapan fi fimra'atika, ke dalam memberikan suapan makanan ke dalam mulut istri Anda ya. Jadi jangan lupa, intinya di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis ini supaya kita jangan sampai lupa ya saat kita ya memberikan nafkah kepada keluarga kita. Kita harus ingat ya, seorang suami, seorang laki-laki, seorang suami ketika dia berada di keluarganya, dia menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu harus tahu, harus mengerti detail apa yang diperbuat ya. Ketika ini perbuatan ini adalah nafkah nih, walaupun itu kecil ya, nyuapin anak atau nyuapin istri, walaupun hanya sekedar menyuapkan istri ke mulutnya ya, jangan lupa untuk diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ini
diingatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, karena banyak di antara kita lalai. Oh, udah begitu aja selesai ya. Misalkan di dalam keluarganya ya, hidup berkeluarga setahun, 2 tahun, 3 tahun, puluhan tahun ya, dia berikan saja, tapi dia lupa bahwasanya pemberiannya itu adalah nafkah yang telah diprioritaskan ya. Maka nafkah tersebut harus diiringi dengan niat ikhlas ya, karena Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kita semua ya menjadi orang-orang yang memprioritaskan semua amal kita, termasuk di dalamnya adalah menafkahi keluarga kita diutamakan. Kemudian ya kita juga ya jangan lupa memprioritaskan untuk selalu ikhlas dalam berbuat amalan, termasuk pula amalan dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Ini saja ya yang bisa disampaikan, mudah-mudahan dipahami, dimengerti, dan yang lebih penting adalah diamalkan ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapati dan menjadikan kita termasuk penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ini saja. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.